saya coba doa sebelum Muslim ya, belum masuk Muslim. Saya doa. Doanya doa yang versi Islam atau versi Kristen? Oke. Tapi dari Kristen pun sendiri saya udah ragu, Yesus tuh bukan Tuhan. Itu sudah ada keraguan? Sudah mulai ada keraguan. Karena di Alkitab sendiri nggak ada yang secara spesifik bilang Yesus itu Tuhan, nggak ada. Yesus itu Allah, nggak ada. Bahkan lebih seringnya kan Yesus dibilangnya nabi kan, utusan, rasul. Iya, yang ada lebih banyak ayatnya di situ. Akhirnya saya berdoa, saya nggak nyebut nama Yesus, saya bilang ya Allah, masih Allah kan. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Saya bilang. Oke. Saya masih ingat doanya tuh sekitar jam 3 pagi. Ya udah mau ini juga, berarti soal tahajud ya berarti. Ya, kalau di ibaratnya ya. Tahajud kan. Kalau di non Muslim kan kayak saat teduh lah apalah kan. Berarti kan waktu mustajab. Saya nggak tahu tuh. Ternyata jam segitu kan waktu mustajab ya. Iya. Saya doa di situ. Ya Allah Abraham, Ishak, Yakub. Saya minta tolong dikasih pencerahan. Tolong tunjukin saya mana sih yang benar gitu kan. Apakah ini, apakah itu? Apakah Alkitab, apakah Al-Quran? Udah saya doa begitu. Alkitab udah saya baca nih, ujung-ujung udah saya baca. Terus saya coba baca Al-Quran. Ketika saya baca Al-Quran, saya merasa apa sih yang salah dengan ini? Ya, begitu saya lihat Alkitab, nah di sini justru lebih meragukan. Pertama kan dari yang tadi kan direvisi, naskah aslinya kita nggak tahu di mana, dan ternyata Injil itu ada banyak, nggak cuma 4, ada macam-macam, udah disortir segala macam kan. Dari teman-teman beberapa mungkin udah ada yang tahu kan sejarah kekristenan tuh kayak gimana. Saya coba gali lagi sejarah kekristenan itu. Ternyata dulunya itu kan Trinitas nggak dari awal kekristenan. Oh, justru malah di awal proses non Muslim tersebut punya konsep pemikiran atau konsep ketuhanan itu justru malah nggak ada. Justru sempat disidangkan, ada yang namanya kan konsili oikumenis kalau saya nggak salah. Jadi di situ dibahas, ditentukan konsep ketuhanannya kayak gimana gitu. Justru yang nentuin orang-orang Romawi, jadi kan dipimpin sama Kaisar Romawi waktu itu. Saya baca sejarahnya gitu kan. Loh, berarti kekristenan ini dipengaruhi oleh Romawi. Termasuk budaya-budayanya kan. Nah di situ mulai nyambung nih. Oh, makanya kenapa sih ibadahnya ada yang mirip gitu kan. Nah saya bandingkan dengan Al-Quran, kayaknya ini lebih benar gitu kan. Itu coba dipelajarin di Al-Quran itu lengkap juga itu. Maksudnya dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Apa mencoba untuk coba random aja dari depan gitu. Beberapa surah gitu kan sambil nggak ada yang salah dengan ini. Dan kalau seandainya Al-Quran yang benar, berarti saya salah dong. Iya, kekhawatiran itu ya. Konsekuensinya ya akhirat, saya akan kekal di neraka gitu kan. Akhirnya saya coba cara ibadahnya orang-orang Muslim. Masjid itu berarti? Iya. Oh, oke. Sehari 5 kali kan, yang nggak masuk kan lihat aja gitu kan kelihatan bolak-balik gitu kan. Yang pintunya kan nggak ketutup-tutup tuh kan, buka aja gitu kan. Orang lewat kan kelihatan aja. Selesai sholat, mau sholat gitu kan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu ada gitu kan. Dan dari cara pakaiannya kan juga kok lebih rapi sih. Beda dengan saya, misalnya saya nih non Muslim, datang ke gereja gitu kan, ibadah sama Tuhan, baju asal-asalan, pakai kaos lah, kadang pakai celana pendek, pakai sendal gitu kan. Tapi kok teman-teman Muslim kok kayaknya rapi gitu kan, tertutup, angkat gitu kan. Bahkan ada beberapa yang menjalankan sunnah kan berjenggot gitu kan, pakai minyak wangi gitu kan. Dan bahkan yang saya takjub itu kan setiap mau sholat itu kan mereka bersuci, wudu ya. Iya. Wajib itu mas. Wajib kan? Iya sekarang udah orang Muslim wajib dong kan sholat juga. Oh iya. Kalau saya waktu non Muslim kan nggak ada yang kayak gitu-gitu. Itu jadi semakin takjub dengan pola ibadahnya orang Muslim ya. Jadi saya berpikir, oh ada tata caranya nih. Ibadah nggak sembarangan. Karena saya yang pelajari di Alkitab pun ibadah itu memang nggak boleh sembarangan. Memang ada beberapa kisah di Alkitab yang kalau orang berinisiatif, walaupun dia baik ya, dalam agama itu hukumannya mati. Itu Alkitab yang tulis. Walaupun dia niatnya baik loh.
tapi hukumannya mati. Nah, saya lihat teman-teman muslim nih kalau ibadah nggak sembarangan, ada tata caranya nih. Oh, iya. Ya kan? Dia bersuci dulu gitu kan, bersih gitu kan. Dari tangan, kepala, kaki semua dibersihin. Pakai baju rapi, pakai minyak wangi. Ya kan, poin pertama wudhu, poin kedua yang bikin saya takjub sujud. Oh, sujud. Ya. Kenapa? Apapun jabatannya, mereka harus sujud kan. Apapun gelarnya, apapun statusnya, mereka harus sujud kan. Kayak merendahkan diri di hadapan Tuhannya gitu kan. Itu yang saya takjub. Artinya secara simbol itu adalah pekerjaannya apapun, statusnya apapun gitu kan, siapapun orangnya, ya tetap ya sholat seperti itu gitu. Tetap sholat, sujud juga sujud gitu ya. Nggak ada urusan manajer saf paling depan, nggak ada kan. Mau manajer mau tukang sapu ya terserah, sholat ya sholat gitu kan. Mau saf paling depan, mau saf paling belakang sama aja gitu kan. Jadi saya lihat kalau mereka ibadah derajatnya sama semua, sama-sama sujud, nggak ada yang dibedain. Itu berarti cukup lama memperhatikan orang sholat tuh. Iya. Ya, untuk belajar ini juga cukup lama sih, nggak sebentar, kurang lebih 1 tahun. 1 tahun tuh. Coba untuk baru mengambil keputusan. Karena memang bagi saya itu bukan suatu keputusan yang mudah. Ketika saya dari lahir udah didoktrin sebagai seorang Kristen ya, Katolik, Protestan, dan untuk meninggalkan doktrin itu kan hal yang nggak mudah. Iya. Saya gampangannya kan saya dari kecil udah dibilangin ini gelas gitu. Dari kecil. Kalau ada orang bilang ini bukan gelas, ini mangkok. Saya ngerubahnya itu nggak bisa. Iya dong, iya. Susah dong. Saya harus pelajari dulu. Dari mana sih kok bisa jadi mangkok ya? Iya. Doktrinnya itu. Pada saat mempelajari juga, saya harus berusaha untuk melepaskan doktrinnya itu. Saya harus bersikap netral untuk membandingkan dua sisi ini. Kalau kita nggak bisa ngelepasin doktrin, ya kita kan tetap berpihak pada apa yang kita mau. Iya. Ya. Gampangnya kan kayak kemarin saya podcast di Adam kan. Banyak juga pendeta-pendeta yang menanggapi begini-begini. Ya Anda doktrinnya nggak dilepas. Jadi Anda menanggapi sesuai dengan apa yang Anda mau. Gitu. Iya. Nggak akan bisa objektif kalau misalnya kita dari basis A atau basis B gitu. Harus benar-benar di titik tengah nih ya. Iya, kita harus netral dulu nih. Pelajari kedua sisi baru. Nah saat itu selama 1 tahun ngelihat sholat, sujudnya, aturannya, wudunya, kemudian mencoba mengulik kembali Alkitabnya waktu itu. Nah apa yang menjadi triggernya sehingga akhirnya yaudah deh, insya Allah saya hijrah secara keyakinan. Triggernya itu ya saya berusaha memantapkan diri sih. Setelah saya yakin benar-benar nih Islam nih benar nih, bahwa ini sebuah teguran gitu kan. Dan Alkitab memang ada kekurangan menurut saya gitu kan. Ada yang salah dalam Alkitab, bahwa itu pasti dibawa oleh budaya. Jadi menurut saya ini Islam ini yang benar gitu kan. Ya saya coba mantepin diri sambil keputusan untuk syahadat. Itu proses untuk kesyahadatnya komunikasi ke orang tua dulu atau mencoba untuk ke masjid bertemu ustadz dan bagaimana itu mas? Oh langsung. Oh langsung ya? Iya jangan ngomong dulu. Jadi saya bilang teman saya kan, saya minta tolong disyahadatin. Oh ke teman justru? Ke teman. Oke. Dia sempat nanya-nanya kan, kenapa sih begini-begini? Ya saya jelasin singkat, akhirnya, oh ya udah, cuma saya nggak bisa syahadatin. Kalau mau nanti saya bawa ke masjid gitu kan. Akhirnya besokannya dibawa ke masjid ke Sunda Kelapa, disyahadatkan lah gitu kan.